Kursi monoblok, kursi yang sering kita lihat di acara hajatan ataupun cover album lagu terkenal atau meme internet. Kursi ini memiliki perjalanan panjang sebelum ia diciptakan seperti sekarang. Desain prototipe kursi ini dirancang oleh D.C. Simpson, seorang seniman asal Kanada. Kursi ini memiliki desain sebuah kursi yang memiliki siluet kotak tanpa potongan dan tanpa lengan. Namun, pada saat itu, proses pembuatannya terlalu kurang cocok untuk saat itu, dan alatnya pun kurang memadai, dan desainnya pun bisa dikatakan terlalu modern untuk saat itu. Tetapi, pada tahun 1960, model ini kembali lagi disukai oleh para desainer, seperti kursi Bowfinger karya Helmut Banner dan kursi Universal 4867 karya Joe Colombo. Pada tahun 1972, desainer Prancis Henri Hartness dengan kursi Fountaine 300 yang memiliki bentuk cetakan yang hampir mirip dengan kursi monoblok yang kita lihat sekarang. Tetapi baru pada tahun 1983 kita melihat versi yang dikenal secara universal seperti yang kita kenal sekarang. Dengan menuliskan kursi Recent Garden Chair, Gregor Kovac menciptakan rangkaian kursi pertama dengan biaya produksi yang sangat rendah, ergonomis, tahan cuaca, ringan, dan bisa ditumpuk, sehingga mampu membuat kursi ini bertahan di pasaran dan harganya cukup terjangkau dan bisa digapai oleh seluruh kalangan. Alhasil kursi ini bisa disebut kursi demokrasi. Menurut beberapa orang, kursi ini mungkin hanya dilihat lewat saja, akan tetapi kursi ini juga memiliki konsep estetis. Kita akan membedahnya dengan 5 konsep estetik ini. Yang pertama, material object. Yang kedua, interesting object. Yang ketiga, engagement object. Yang keempat, aesthetic experience. Yang kelima, aesthetic enjoyment. Yang pertama, material object. Kursi monoblok. Kursi monoblok bisa dilihat dari bentuknya yang simple dan aerodinamis, dan juga garis-garisnya yang berbentuk horizontal dan vertikal membentuk sudut 90 derajat. Ini memberikan kesan tegas dan kokoh, dan bentuknya yang siluet kubus memberikan kesan ergonomis dan bisa ditempatkan dimanapun. Yang kedua, intentional object. Mungkin bagi beberapa orang kursi ini hanya seonggok kursi plastik biasa, tetapi bagi sebagian orang mungkin kursi ini memiliki kenangan yang cukup mendalam, seperti momen-momen yang sudah dilewati mereka bersama kursi ini. Bisa saja momen pernikahan saudara mereka atau lingkungan rumah. Jadi setiap mereka melihat kursi ini, mereka akan keingat rumah ataupun lainnya. Selain itu, kursi ini memiliki sifat yang demokratis, sehingga kemungkinan besar orang-orang dari segala macam kasta atau tingkatan ekonomi mengetahui bentuk kursi ini. Yang ketiga, aesthetic engagement. Konsep aesthetic engagement ini bisa kita rasakan dari saat kita menduduki kursi ini. Kontak fisik dan rasa nyaman kita saat melakukan kontak fisik dengan kursi monoblok tersebut, seperti duduk di kursi atau melihat kursi itu, dan tumbuh dari pengalaman-pengalaman individu sendiri dari kursi. Pokoknya yang bisa dilihat oleh indrawi manusia. Kelima indera manusia. Yang keempat, aesthetic experience. Ini bisa kita dapatkan saat kita pertama kali melihat kursi ini. Mungkin seperti teringat masa lalu, atau saat kita melihat kursi ini kelihatannya cukup nyaman untuk diduduki karena kursinya yang cukup proporsional untuk tubuh manusia. Dan yang terakhir, kelima, aesthetic enjoyment. Tahap ini bisa dicapai individu ketika individu tersebut merespon keindahan yang dia tangkap dari kursi tersebut.
seperti indera peraba saat ia duduk di kursi, indera penglihatan saat ia melihat kursi itu, ataupun hal yang lain yang memantik rasa senang atau kepuasan dari kursi tersebut untuk orang itu. Dari kursi monopil ini, kita bisa belajar bahwa sesuatu yang cenderung cukup sederhana, akan tetapi masih bisa memiliki nilai estetik, walaupun entah itu eksperimen dalam estetika seni ataupun estetika menurut orang awam, seperti eksperimen mereka saat bertubuh besar bersama kursi ini, ataupun hal-hal lain yang ada di media sosial ini. Sekian penjelasan kursi monopil dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat. Terima kasih.